Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Garang, Ivar Jenner adalah salah satu pemain Timnas Indonesia yang paling dianggap aset paling berharga oleh banyak pengamat. Timnas dianggap sangat beruntung memiliki pemain kelas dunia seperti dia. Mengejutkan, Rian Flamingo dukung langsung oleh Romeni saat bela Timnas Indonesia. Kedekatan mereka picu spekulasi. Apakah Flamingo juga akan gabung Garuda? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Jika ada satu nama yang saat ini benar-benar dianggap sebagai aset paling berharga dalam skuad Timnas Indonesia, maka nama itu adalah Ivar Jenner. Gelandang muda bertubuh tinggi besar ini bukan hanya jadi motor permainan skuad Garuda, tapi juga simbol dari kebangkitan sepak bola Indonesia modern. Tak sedikit pengamat sepak bola dari luar negeri menyebut bahwa Indonesia benar-benar beruntung memiliki pemain sekelas Jenner. Bahkan, sejumlah analis menilai Jenner sebagai investasi masa depan paling berharga yang dimiliki PSSI saat ini. Bukan tanpa alasan, Ivar Jenner adalah tipe pemain yang tidak hanya cerdas membaca permainan, tapi juga punya kekuatan fisik yang luar biasa. Tingginya mencapai 188 cm, dengan tubuh atletis khas pemain Eropa. Tapi kekuatannya bukan hanya soal fisik. Di lapangan, Jenner seperti komandan perang. Ia mampu mengatur tempo permainan, menjaga ritme tim tetap stabil, dan melepaskan umpan-umpan terukur yang seringkali jadi awal terciptanya peluang emas bagi Timnas Indonesia. Ivar lahir di Belanda pada tahun 2004. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan sepak bola Eropa yang sangat kompetitif. Namanya mulai dikenal saat bermain untuk Akademi FC Utrecht, dan kini membela Jong Utrecht di Eerste Divisie, kompetisi kasta kedua Belanda yang dikenal sebagai tempat lahirnya bintang-bintang masa depan. Meski punya peluang besar untuk mengejar mimpi bersama Timnas Belanda, Jenner justru memilih jalur yang berbeda. Ia mengikuti panggilan hati, membela tanah leluhurnya, Indonesia. Pilihan itu bukan keputusan yang sembarangan. Jenner melalui proses naturalisasi yang cukup panjang, dengan komunikasi intens antara PSSI dan FC Utrecht. Namun, sejak awal, tekadnya sudah bulat. Ia ingin jadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Dan kini, setelah berkostum merah putih, Ivar bukan hanya mengisi satu slot di lini tengah, tapi membawa aura baru yang membuat permainan Indonesia tampak lebih rapi, lebih bertenaga, dan lebih berani. Salah satu kekuatan terbesar Jenner adalah kemampuannya bermain dua arah. Saat bertahan, ia bisa memutus serangan lawan dengan tackle-tackle bersih dan posisi yang disiplin. Tapi saat menyerang, ia menjelma jadi gelandang kreatif yang mampu mendikte arah permainan. Keberaniannya membawa bola, mencari celah, dan mengirim umpan vertikal ke lini depan membuat lini serang Indonesia lebih hidup. Tak hanya pelatih Patrick Kluivert yang jatuh hati pada permainan Jenner. Denny Lanzaat, ex-pemain Timnas Belanda yang kini aktif dalam pengembangan pemain muda, bahkan memuji sikap profesional dan kemampuan Jenner dalam membaur dengan permainan tim. Menurutnya, Jenner bukan tipe pemain yang bermain untuk ego sendiri. Ia tahu bagaimana menjadi bagian dari mesin tim yang solid. Kualitas teknik yang tinggi dan jam terbang dari sepak bola Eropa menjadi bekal utama Jenner dalam menghadapi tekanan di level internasional. Hal ini pula yang membuat para pendukung Timnas Indonesia menaruh harapan besar padanya. Di sejumlah pertandingan terakhir, kontribusinya sangat terasa, membuat lini tengah Timnas jauh lebih dinamis dan disiplin. Keberadaan Ivar Jenner di dalam skuad Garuda membawa harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ia bukan hanya aset jangka pendek, tapi bagian dari rencana jangka panjang Timnas yang tengah dibentuk Patrick Kluivert. Di tangan pelatih sekelas Kluivert, Jenner mendapat ruang untuk berkembang, memimpin, dan menginspirasi rekan-rekannya di dalam tim. Namun, perjalanan Jenner bukan tanpa tantangan. Jadwal padat antara klub dan Timnas sempat membuat keikutsertaannya dalam ajang-ajang tertentu dipertanyakan. Bahkan saat Timnas bersiap menghal Piala AFF 2024, PSSI harus mengirim surat resmi ke FC Utrecht agar Jenner bisa dilepas dan bergabung dengan skuad nasional. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Ivar, hingga kehadirannya benar-benar diperjuangkan. Tapi yang paling menarik dari sosok Jenner bukan hanya permainannya yang mengesankan, melainkan kerendahan hatinya. Di tengah sorotan media dan pujian yang terus berdatangan, ia tetap tenang. Ia fokus menjalani latihan,
disiplin menjaga performa, dan selalu menomorsatukan kepentingan tim di atas ambisi pribadi. Bagi banyak anak muda Indonesia, Jenner adalah contoh sempurna bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kebersamaan dan kerja keras. Kini, harapan itu ada di pundaknya. Jenner adalah simbol masa depan. Pemain yang datang bukan hanya untuk bermain, tapi juga membawa perubahan. Ia adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini punya aset paling berharga untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Asia, bahkan dunia. Mengejutkan, Rian Flamingo dukung langsung oleh Romeni saat bela timnas Indonesia. Kedekatan mereka picu spekulasi. Apakah Flamingo juga akan gabung Garuda? Sebuah momen yang mengejutkan sekaligus menggugah rasa penasaran para pecinta sepak bola Indonesia terjadi tak lama setelah timnas Indonesia menang dramatis atas Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025, Ole Romeni mencetak gol tunggal kemenangan pada menit ke-24. Tapi bukan hanya soal gol dan 3 poin yang jadi sorotan, melainkan juga sebuah unggahan yang datang dari Belanda, lebih tepatnya dari seorang pemain muda PSV Eindhoven bernama Rian Flamingo. Lewat Instagram story-nya, Rian Flamingo membagikan momen ketika Romeni mencetak gol. Tak ada caption panjang, hanya sebuah emoji api dan bendera Indonesia. Namun, bagi publik, itu sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan spekulasi. Apakah ini pertanda Flamingo punya hasrat membela merah putih? Yang menarik, dukungan ini bukan datang dari sembarang pemain. Rian Flamingo adalah bek muda potensial yang kini membela klub besar Belanda, PSV Eindhoven. Ia sempat menjadi bagian penting dari FC Utrecht, klub yang juga pernah diperkuat oleh Ole Romeni. Dalam musim 2023, keduanya bermain bersama dalam 17 laga, membentuk kerjasama yang solid dan, tampaknya, menjalin hubungan yang cukup erat hingga di luar lapangan. Bagi sebagian orang, unggahan Flamingo mungkin hanya sebatas dukungan teman kepada teman. Tapi di dunia sepak bola internasional, gestur sekecil itu bisa punya makna besar, apalagi ketika menyangkut identitas kebangsaan dan potensi memperkuat tim nasional. Sebab faktanya, Rian Flamingo punya darah Indonesia, meski tidak sedekat para pemain naturalisasi lainnya. Buyutnya berasal dari komunitas keturunan Jawa di Suriname, yang membuat garis keturunan Indonesia dalam dirinya tetap ada, meski harus melewati beberapa generasi. Kedekatannya dengan Romeni dan dukungannya terhadap timnas Indonesia membuat publik mulai melirik kemungkinan, walaupun kecil, apakah Flamingo akan mengikuti jejak Romeni untuk membela merah putih? Sayangnya, di balik semua harapan itu, ada kenyataan administratif yang cukup rumit. Berdasarkan regulasi FIFA dan aturan naturalisasi, pemain dengan keturunan Indonesia yang berasal dari generasi keempat ke atas akan kesulitan dalam proses legalisasi kewarganegaraan. Dokumen pembuktian, silsilah keluarga, dan berbagai syarat administratif lainnya menjadi batu sandungan yang cukup besar. Apalagi, Flamingo hingga kini masih aktif membela Jong Oranje, tim nasional U21 Belanda. Namun, satu hal yang jadi celah adalah kenyataan bahwa ia belum pernah membela timnas senior Belanda. Artinya, secara regulasi FIFA, ia masih memiliki peluang untuk pindah asosiasi, asalkan proses kewarganegaraan bisa ditempuh. Momen dukungan Flamingo terhadap Romeni ini juga menjadi simbol kuat bahwa ikatan sejarah dan darah leluhur masih punya tempat di tengah era sepak bola modern yang semakin pragmatis. Di saat banyak pemain memilih negara berdasarkan peluang tampil, ada juga sosok-sosok seperti Romeni dan mungkin Flamingo yang merasa terhubung secara emosional dengan negara asal leluhurnya. Karir Rian Flamingo sendiri cukup menjanjikan. Sejak bergabung dengan PSV Eindhoven pada Juli 2024, ia menunjukkan progres signifikan sebagai bek tangguh. Postur atletis, ketenangan dalam mengawal lini pertahanan, dan kemampuan membaca permainan membuatnya disebut sebagai salah satu prospek bek masa depan Belanda. Tapi dengan ketatnya persaingan di skuad oranye, peluangnya menembus tim utama mungkin tak semudah yang dibayangkan. Di sisi lain, Ole Romeni justru memilih jalur berani. Setelah meninggalkan FC Utrecht, ia merantau ke Inggris dan memperkuat Oxford United, klub yang bermain di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Keputusannya membela Indonesia di tengah karirnya di Eropa menjadi bukti keberanian dan dedikasinya. Dan hasilnya, ia langsung menjadi pahlawan kemenangan penting Indonesia atas Bahrain. Kisah keduanya menciptakan narasi baru di tengah perjalanan timnas Indonesia. Dari lapangan Belanda hingga panggung Gelora Bung Karno, koneksi itu terus terjaga. Flamingo mungkin belum memutuskan kemana arah masa depannya akan berlabuh.
Tapi dukungannya terhadap Romeni adalah sinyal kuat bahwa ia memperhatikan langkah sang sahabat, dan mungkin, jauh di dalam hatinya, ia juga menyimpan rasa ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Pada akhirnya, apakah Rian Flamingo akan benar-benar menjadi pemain naturalisasi Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, hubungan emosional dalam sepak bola bisa membawa arah yang tak terduga. Dan untuk publik Indonesia, satu unggahan sederhana bisa memicu harapan besar bahwa suatu hari, Flamingo akan mengenakan seragam merah dan bertarung di lapangan bersama para Garuda lainnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.